Kita mulai saja pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Ada yang nggak pakai seragam? Pakai semua? Pakai. Ya, Gus. Kelas 7 ini pintar-pintar semua. Kemarin kelas 7 ulangan olahraga pintar-pintar semua. Banyak yang mendapatkan nilai 100. Banyak yang mendapatkan nilai 100, banyak yang mendapatkan 90 juga. Yang masih di bawah 70 juga ada, enggak apa-apa tapi yang penting kalian mau belajar, apapun hasilnya tetap saya hargai daripada tidak mengerjakan sama sekali. Mengerjakan tapi nilainya jelek, tetap saya hargai daripada tidak mengerjakan sama sekali. Kemudian kemarin yang belum membuat tugas 1 segera mengirim jawaban. Kemudian yang ada yang di sini ada yang kurang enak badan. Tidak. Semoga kita dalam lindungannya dan selalu diberi kesehatan, stay safe, memakai masker, dan cuci tangan pakai sabun pada air mengalir. Nah, kali ini kita pelajarannya mengenai kesehatan. Jadi tidak olahraga terus. Sebentar, tak share materinya. Jalan berapa, Pak? Ini tidak ada di tidak ada di buku paket. Buku paketnya selanjutnya nanti. Silakan kalau mau dicatat juga nggak apa-apa. Ambil buku catatan dan peralatan tulis. Ya. Di sini ada yang tahu mengenai pola hidup sehat. Ada yang tahu apa itu pola hidup sehat? Olahraga. Ya, terus
Makan makanan sehat. Ya. Terus. Tidur dengan cukup. Pintar. Ada yang lain? Apa itu pola sehat, pola hidup sehat? Pintar itu tadi jawabannya. Langsung saja. Bisa dicatat pengertian pola hidup sehat. Mik dimatikan. Ngangung mengganggu temannya. Menurut ahli, ini bernama Kotler. Pola hidup sehat yaitu gambaran dari aktivitas atau kegiatan yang didukung oleh minat, keinginan, dan bagaimana pikiran menjalaninya dalam berinteraksi dalam lingkungan. Tentunya terhadap hal-hal baik. Nah, dari pengertian dapat diartikan pola hidup sehat adalah jalan yang harus ditempuh untuk memperoleh fisik yang sehat secara jasmani maupun rohani. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Nah, jadi orang yang sehat itu biasanya kebanyakan juga memiliki yang jiwa yang sehat. Beda kalau udah sakit jiwa, ya beda itu. Kemudian tujuan pola hidup sehat. Nah ini tujuannya nomor 1 menjaga tubuh agar sehat. Yang kedua agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, nomor 1 ini menjaga tubuh agar tetap sehat. Pola hidup sehat berguna untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Yang kedua, pola hidup sehat berguna untuk tidak mudah terserang penyakit. Nah, di musim seperti ini, musim kemarau, anginnya kering, masih hawanya agak dingin, jangan kebanyakan minum es. Jadi kalau musim panas atau kemarau, otomatis badan kita, dalam tubuh kita itu juga mengalami suhu yang panas. Jadi kalau kalian minum es langsung, biasanya langsung radang, langsung pusing, langsung batuk. Nah, misalkan minumnya minum air putih saja. Kemudian tujuan yang nomor 3, meningkatkan kualitas mood atau perasaan. Nah, ini tadi seperti orang sakit jiwa itu. Kualitas mood itu perasaan. Jadi kalau perasaannya fresh, jadi lebih apa ya, menikmati kehidupan, lebih enjoy. Seperti kita saat pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nah, biasanya kan ada pelajaran PJOK atau olahraga. Nah, ini juga termasuk meningkatkan kualitas mood atau perasaan juga. Ini termasuk pola hidup sehat, olahraga. Jadi, kalau setelah di sekolah, pembelajaran di kelas, terus tugas, terus kebanyakan mesti kan ada yang jenuh, ada yang bete. Nah, itu namanya moodnya lagi nggak enak. Jadi bagaimana cara menumbuhkan mood yang baik? Dengan salah satunya, contohnya itu olahraga. Nah, tujuan yang keempat,
menjaga berat badan tubuh. Nah, menjaga berat badan tubuh tidak selalu dengan makanan, ya, perlu digarisbawahi. Jadi kalau misalnya ada yang diet, tidak makan sama sekali, itu salah besar kalau menurut saya. Apanya yang dikurangi? Nah, diet yang benar itu makanannya seimbang antara karbohidrat, vitamin, protein, imbang. Jadi misal tutup makan nasi, banyak kan kalau diet tidak makan nasi. Nah, diganti dengan lain. Bisa, cuma gantinya juga pakai makanan yang mengandung karbohidrat. Kalau makan nasi, misal nasinya bisa 1 centong saja atau setengah centong. Yang dibanyakan sayur mayurnya, enggak apa-apa. Nah, tapi juga harus diimbangi dengan olahraga. Cuma kalau kalian diet, menjaga pola makan, pola tidur, tapi tidak berolahraga, jadi kurang efektif dalam melaksanakan diet atau menjaga berat badan tubuh. Biasanya ini dilakukan oleh cewek. Nah, kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat. Yang pertama, pola perilaku. Nah, sebelumnya melihat ya gambarnya ya. 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 Pola perilaku atau behavioral pattern akan selalu berbeda dalam situasi dan lingkungan sosial yang berbeda dan senantiasa berubah. Tidak ada yang menetapkan atau fixed. Gaya hidup individu yang dicirikan dengan pola perilaku individu akan memberikan dampak pada kesehatan individu dan selanjutnya pada kesehatan orang lain. Dalam kesehatan, gaya hidup seseorang dapat diubah dengan cara memberdayakan individu agar merubah gaya hidupnya. Tetapi merubahnya bukan pada individu saja, tetapi juga mengubah lingkungan sosial dan kondisi kehidupan yang mempengaruhi pola perilakunya. Jadi di sini kebanyakan pola perilaku itu adalah condong ke perilaku seseorang atau kelompok. Misalnya si A berteman dengan si B. Si A kebanyakan makanannya mie terus. Kemungkinan yang B ini dapat terpengaruhi oleh si A, pengen makan mie terus. Nah, sebaliknya juga kalau si A senang olahraga, lari-lari, senang sepak bola, senang voli, juga temennya si B ini dapat terpengaruhi juga. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Nah, ini perubahan gaya hidup ada 3, kebiasaan merokok, yang B kurang gerak fisik, yang C pola makan tidak seimbang. Nah, kebiasaan rokok ini jangan sampai kalian mencoba-coba rokok. Ben, koncone nek ana sing rokok ora usah ditiru. Jarine nek ora lanang, nek orang rokok kuwi ora lanang. Kuwi teorine sapa? Jajal. Malah jadi kalian itu masih
dalam tahapan belajar, ingin tahunya sangat besar, ingin mencoba-coba, jangan ya, jangan komen. Itu merokok itu bisa menyebabkan kerusakan dalam tubuh. Kemudian kalian juga masih di bawah umur, tidak boleh. Yang sudah berumur juga sebenarnya tidak boleh. Nah, itu kembali lagi kepada pola perilaku. Jadi kalian kalau berteman juga harus pilih-pilih, jangan sampai salah pilih temen. Jadi istilahnya nek koncomu mambu, kowe melu mambu. Tapi nek koncomu wangi, kowe melu wangi. Paham kan kata-kata itu? Paham. Nah, yang kedua kurang gerak fisik. Nah, kurang gerak fisik ini bisa diambil olahraga. Nah, zaman sekarang di saat pandemi ini olahraganya ada yang ngetren yaitu bersepeda. Nah, ada yang di sini sering bersepeda? Tidak. Nah, kalau Saya, Pak. oh ya, Saya, Pak. ya, Bagus. Saya, Pak. Saya, bagus. Pak. Ya, kalau misalnya bersepeda tetap mematuhi aturan lalu lintas dengan cara bersepeda dengan benar, jangan ngebai dalane tonggone. Terus tetap safety. Terus jangan, kalau tips saya kalau saat berolahraga jangan memakai masker. Itu soalnya istilahnya kita kalau berolahraga itu paru-paru kita membutuhkan oksigen yang sangat besar. Kalau kamu maskeran itu menghambat alur oksigen masuk ke paru-paru. Sama, tidak hanya sepeda, lari-lari juga sama. Semua olahraga. Yang penting kita stay safe, jangan sampai bergerombol dan tetap jaga jarak. Nah, kalau olahraga bisa pakai masker langsung, enggak apa-apa. Jadi kebanyakan ini kasus akhir-akhir ini kan banyak yang pesepeda mengalami meninggal dadakan. Nah, itu karena mereka saat melakukan bersepeda itu menggunakan masker. Jadinya berpengaruh pada paru-paru dan jantung. Nah, selanjutnya tips pola hidup sehat. Yang pertama, menciptakan keluarga kecil yang sehat. Nah, ini masuknya di keluarga kalian sendiri-sendiri. Misalnya bapaknya ngejai olahraga, ya nggak apa-apa, ikut. Terus Mbak masih olahraga, ikut. Misalnya mereka nggak olahraga, diajak olahraga, lari-lari apa jalan-jalan. Jadi kalau olahraga nggak harus bersepeda, nggak harus lari-lari, jalan-jalan hari bisa. Kemudian kalau di rumah bisa olahraga kayak senam. Sekarang kan banyak di YouTube, banyak senam itu bisa mengikuti nyetel YouTube, mengikuti. Kalau enggak Rengen, ada yang tahu Rengen di sini? Rengen, push up, set up itu termasuk juga bisa meningkatkan aktivitas fisik.
Kemudian menciptakan keluarga kecil yang sehat, tidak harus. Kemudian yang kedua, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan banyak minum air putih. Yang kedua, menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Nah, nanti ada penjelasannya yang kedua. Yang ketiga, menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Nah, ini menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Merawat dan menjaga lingkungan sekitar rumah sangatlah penting. Salah satu manfaat lingkungan hidup sehat adalah meningkatkan kualitas kesehatan tubuh Anda sendiri. Anda tertarik untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat? Berikut ini adalah tips dan cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, lingkungan hidup sehat adalah lingkungan yang selalu bersih. Nah, karena itu Anda harus rutin menjaga kebersihan rumah Anda, membuang sampah, menyapu, dan mengepel lantai rumah secara rutin akan meminimalisir jumlah kuman yang merugikan bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, ini misalnya orang tuanya sibuk bekerja, sebelum atau sesudah pembelajaran bisa membantu orang tuanya mengepel atau menyapu, membuang sampah. Ini adalah kewajiban seorang anak yang baik. Tidak harus laki-laki, tapi juga perempuan juga membantu. Kemudian yang kedua, tidak hanya di dalam rumah, lingkungan sekitar rumah pun harus mendapatkan perhatian. Bersihkan halaman atau taman rumah Anda dari kotoran atau sisa-sisa daun. Lakukan kerja bakti minimal seminggu sekali untuk membersihkan lingkungan rumah, seperti menyapu halaman, membersihkan dan melancarkan aliran got di dekat rumah. Kalau yang pertama ini menjaga lingkungan hidup dalam rumah. Kalau ini yang luar rumah, meliputi kotoran-kotoran lain atau sisa-sisa daun, kemudian aliran selokan bisa dibersihkan. Kalau aliran selokan bampet biasanya banyak jentik-jentiknya, makanya kalau bampet harus dilancarkan kembali alirannya. Kemudian yang ketiga, lingkungan hidup sehat dengan penghijauan di sekitar rumah. Beri tanaman yang cukup di halaman rumah Anda. Nah, di sini biasanya saya kira semua punya di halaman rumahnya ada pohon buah atau pohon lainnya untuk adem istilahnya. Ada yang punya depan rumahnya pelem atau mangga, ada yang kelengkeng, ada yang aceh, rambutan, atau yang lainnya. Biasanya di lingkungan kita sudah banyak. Kemudian atur rumah agar memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Udara yang baik dan pasokan cahaya matahari yang cukup di dalam rumah akan sangat mempengaruhi kesehatan Anda. Nah, ini yang rumahnya kurang cahaya karena ventilasinya ditutup terus, bisa dibuka supaya udara dan cahaya matahari bisa masuk ke rumah kalian. Kemudian selanjutnya, lingkungan hidup sehat yang juga tergantung pada air bersih di sekitar rumah Anda.
Pastikan bahwa rumah Anda mendapatkan fasilitas air pump atau air bersih. Anda juga bisa membuat sumur pribadi di rumah Anda sebagai cadangan air bersih. Kalau ini semua mesti sudah punya. Pastikan airnya bersih. Untuk air ini sangat penting untuk kegiatan kita sehari-hari, bermanfaat untuk mandi, mencuci, terus konsumsi untuk masak dan lain-lain. Selanjutnya pastikan di depan rumah Anda tersedia tempat sampah untuk menampung sampah yang ada di dalam rumah. Gunakan plastik untuk membungkus sampah Anda agar sampah tidak kocar-kacir dan mengotori area depan rumah. Nah, biasanya yang belum punya ini sekarang nanti atau setelah pelajaran ini bisa buat tempat sampah dari barang-barang bekas atau beli murah paling. Kemudian yang terakhir, untuk sampah daun sebaiknya jangan dibakar seperti yang biasa dilakukan kebanyakan orang. Nah, galilah lubang di tanah halaman Anda, lalu pendam sampah daun-daun tersebut. Selain bisa membersihkan tanah di halaman Anda, akan semakin subur dan bermanfaat bagi tanaman-tanaman yang ada. Nah, ini sampah kalau dibakar, Arab absen. iya, Sebelah sini itu ya. sorbatif, Titik penuh. iya. Yang rendang, hasil di absen. Oke. Sebentar ya, sebentar. Saya lanjutkan, maaf. Tadi ada yang butuh bantuan saya. Nah, selanjutnya menciptakan kebiasaan yang sehat. Tadi sudah saya bahas, berolahraga secara rutin.
Tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Nah, memang terbukti jika tubuh sehat maka kemampuan pikiran dapat maksimal. Kemampuan pikiran maksimal maka mencerminkan tingkat kesehatan jiwa atau pikiran. Selanjutnya mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, makanan sering menjadi sumber penyakit. Nah, ini penyakit yang kita derita adalah akibat dari makanan yang kita konsumsi. Hal paling utama yang harus disadari adalah hampir seluruh jenis penyakit berawal dari perut. Jika salah konsumsi makanan, maka akibatnya dapat menimbulkan penyakit. Nah, pola makan ini berpengaruh dalam kesehatan kita. Makanan instan, minuman instan itu juga berbahaya. Kayak ambil contoh, kalau itu sudah banyak kejadian merusak ginjalnya itu. Minuman berenergi. Kemudian mie instan juga sama. Selanjutnya istirahat yang cukup. Istirahat dibutuhkan oleh tubuh untuk memberikan kesempatan organ-organ tubuh melakukan regenerasi dengan mengembalikan kesegaran di setiap organnya. Dengan istirahat yang cukup, maka beban kerja anggota tubuh dapat berkurang. Maka organ tubuh akan terhindar dari kelelahan dan rasa capek. Nah, ini sudah jelas ya istirahat cukup. Istirahat yang ideal itu selama 6 sampai 7 jam. Nah, gimana? Gimana tadi? Selanjutnya memelihara kebersihan diri. Kebersihan badan dijaga dengan cara mandi, gosok gigi, keramas, cuci tangan, dan memotong kuku. Kebersihan pakaian dijaga dengan cuci dan disetrika. Pakaian yang kotor seharusnya dicuci sampai bersih, kemudian dijemur di tempat yang tidak banyak debu. Dan setelah kering harus disetrika untuk mematikan segala bibit penyakit. Nah, di sini sudah ada yang belum mandi. Sudah mandi semua? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang belum mandi? Di sini ada yang belum mandi? Sudah. Mandi berapa kali mandi? Sehari mandi berapa kali? 2 kali. Kemudian kalau gosok gigi berapa kali? 3 kali. 3 kali. Dilakukan saat kapan saja? Sore dan malam. 4 kali. Saya 4 kali. Benar. Enggak apa-apa. Jadi pada umumnya gosok gigi dilakukan setelah makan, sarapan, dan sebelum tidur. Saya 4 kali. Iya, enggak apa-apa. Lebih bagus nanti giginya lebih bersih. Tidak ada sisa-sisa makanan. Nah, ini besok kalau misalnya ada yang mempunyai cita-cita untuk menjadi TNI
atau polisi yang memerlukan cek-cek fisik harus menjaga kebersihan diri. Nah, mandi itu supaya terhindar dari kuman-kuman ben ora gatelen, ben ora manungen. Gosok gigi biar giginya tidak bolong atau sakit giginya biar bersih. Nah, kalau ada yang punya cita-cita untuk menjadi TNI dan Polri, mulai dibiasakan untuk menjaga kebersihan diri. Nah, ini yang terakhir, rekreasi. Nah, rekreasi itu penyegaran kembali badan dan pikiran, sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan. Misalnya piknik. Nah, kegiatan yang merupakan rekreasi diantaranya wisata ke pantai, gunung, ataupun taman. Pemandangan yang menyegarkan dapat mengembalikan energi yang hilang. Nah, kebanyakan piknik ini bisa mengembalikan rasa mood setelah beraktivitas. Kebanyakan kalau setelah piknik kita pulang-pulang kan mesti senang. Banyak kenangan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Enggak. Tidak, Pak. Kok tidak? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini pertemuan hari ini. Jangan lupa besok hari Rabu pelajaran PAI jam 9:30 dan untuk jadwalnya kembali lagi ya. Paham? Paham? Ya. Paham, Pak. Ya. Saya akhiri. Oh, belum ada tugas. Pengen mengerjakan tugas? Belum ada tugas. Nanti atau besok. Belum ada. Nih, ya. Sementara kita materi dulu ya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun? Pelajarannya sama, Pak. Ya, minggu depan pelajarannya kembali seperti semula. PAI berarti hari Senin. Yang ganti hanya minggu ini saja. Baik, Pak. Sudah boleh keluar, Pak. Iya, Pak. Sudah.